Indonesia rugi besar guys, Indonesia bakal hancur, Indonesia dirugikan dengan perang tarif Amerika Serikat dan China karena Indonesia akhirnya terpaksa menandatangani kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat sehingga barang-barang Indonesia bakal kena tarif 19% kalau masuk Amerika Serikat. Wah, Indonesia bener-bener kalah nih, bener-bener rugi nih. Apalagi rupiah terus melemah. Mata uang Indonesia sekarang udah sampai 17.000 rupiah per dolarnya. Ini sesuai dengan prediksinya nih para ahli ekonomi, guru besar, profesor S3 sampai media-media pelaran George Soros memprediksi Indonesia bakal bubar guys. Apa betul? Kalau lu penasaran gimana update terbaru tentang perang tarif Amerika Serikat dan Indonesia, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, gue mau bawa lu kembali ke masa lalu ya. Dari tahun 2025 itu banyak media-media peliharaan George Soros, media bangsa, pemecah belah bangsa, ya seperti tempe bacem yang bilang apa? Penurunan tarif impor Trump jadi 19% tetap merugikan Indonesia. Gila nih. Bahkan ekonom dari ya, ini kepanjangannya cendol 5 ons. Ini menandakan kapasitas otak mereka setara cendol 5 ons. Padahal rata-rata manusia di planet bumi ini berat otaknya 1,4 kg guys. Tapi mereka nasib buruk sih, memang cuma setara 5 ons. Dan inilah hasil analisanya mereka nih. Tahun 2025 Indonesia rugi besar dalam negosiasi tarif dengan Amerika. Goblok, ini bener-bener hasil analisa yang merepresentasikan orang-orang kurang gizi guys. Kenapa? Lu lihat komentarnya nih. Dia bilang gini, bayangkan Amerika Serikat yang notabene negara maju justru mendapatkan keringan tarif untuk masuk ke pasar negara berkembang seperti Indonesia. Ini saya nilai sebagai kerugian terbesar dari diplomasi dagang yang harus dibayar pemerintah atau pelaku usaha kita ke Amerika Serikat. Goblok sekali lagi bener-bener. Ini bukti program makanan bergizi gratis harus dijalankan guys. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang goblok seperti ini. Kenapa goblok? Karena hari ini terbukti ramalan Benix betul bahwa Indonesia dikhianati, Indonesia dijual ke asing. Tunggu dulu, pakai logika berpikir ini lu jadi tahu Indonesia diuntungkan atau dirugikan. Faktanya kalau ini jadi kenyataan, Indonesia akan makin banyak bisa menerima investor asing. Apa gue bilang? Karena faktanya tahun lalu gue udah bilang perang tarif 19% ini sangat-sangat menguntungkan Indonesia. Goblok banget ini, banyak profesor S3 kebanyakan makan uang suap lu lu. Bener-bener gila lu. Yang betul siapa? Gue udah bilang dari tahun lalu. Kenyataannya Indonesia sangat-sangat diuntungkan. Indonesia bakal banyak kedatangan investor asing. Akan makin banyak pabrik-pabrik dibangun, lapangan kerja tercipta. Kenapa? Karena perang tarif ini, perang dagang ini 19% sangat menguntungkan Indonesia. Ini memang gila nih propaganda asing nih, anjing peliharaannya pada berkeliaran menyebarkan ketakutan yang tidak logis dan bodoh, irasional. Memang bener ini kita udah darurat makanan bergizi gratis nih biar bekicot-bekicot begini otaknya nambah. Masih cuma 5 ons. Manusia itu harusnya minimal 1,4 kilogram berat otaknya. Goblok memang. Kenapa? Data berbicara. Apa yang terjadi sejak perang tarif tahun 2025, apa yang terjadi? Indonesia surplus dagang. Banyak peliharaan S3 profesor pengkhianat bangsa yang kumisnya kayak Hitler sekalipun, si guru besar ekonomi Indonesia, tapi goblok, gak ngerti. Kenapa? Lu ngerti gak yang namanya surplus dagang? Kita kena tarif 19% berarti Indonesia rugi dong. Masa barangnya ekspor ke Amerika Serikat kena tarif 19%? Ya si bodoh, gak ngerti bisnis, gak ngerti dagang. Apa sih surplus dagang itu? Surplus dagang adalah kondisi guys ketika nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada nilai impornya. Ya dalam satu periode tertentu, misalkan dalam 1 bulan atau dalam tahunan. Nah rumus sederhananya surplus dagang adalah ekspor dikurangin impor. Kalau hasilnya positif yaitu surplus, artinya ekspor lebih besar daripada impor. Tapi kalau hasilnya negatif artinya defisit. Artinya barang yang masuk impor lebih besar dibanding yang ekspor. Nah kita lihat data berbicara mana yang lebih benar. Profesor guru besar S3 atau manusia-manusia yang kapasitas otaknya cuma setara cendol 5 ons. Gue kesel banget hasil sama para pengkhianat bangsa ini. Kenapa? Kita data berbicara, ramalan Benix terbukti benar. Tahun 2024, neraca dagang kita itu cuma 29 billion dollar. Positif, setara 494 triliun. Nah, tahun 2025, sekarang kan udah tahun 2026, perang dagang kita di tahun 2025 kena tarif dari Donald Trump 19%. Semua orang pada panik, Indonesia kolaps, Indonesia bubar, Indonesia bangkrut, Indonesia dirugikan. Ya memang, karena lu goblok. Ya orang kayak lu tuh harus makan MBG. Kenapa? Karena apa yang terjadi di tahun 2025? Fakta membuktikan surplus dagang kita kalau seandainya Indonesia rugi berkurang dong.
Tapi ternyata tahun 2025 dari 400-an triliun tahun 2025 naik jadi 650 triliun. Gila, cuan gede kita sesuai ramalan Benix. Bego memang lu itu. Sebetulnya bukan gue yang pinter, enggak. Gue mah biasa aja guys, gue manusia normal. Tapi banyak orang-orang bego, itu aja. Ya terang aja dari 400-an triliun nih surplus dagang kita di tahun 2024. 400-an triliun naik menjadi 650 triliun. Ini kenaikan yang super signifikan guys. Ini udah kenaikan lebih dari 30% loh. Gila, lu bisnis apa bisa cuan 30%? Bank Indonesia aja kasih bunga cuma bisa 4% setahun. Bank Indonesia lagi. Tapi ini membuktikan negara kita bertahan meskipun kita digempur habis-habisan sama antek-antek peliharaan CIA guys. Tetap negara kita bisa resilient, bisa survive, menang bahkan. Kenapa? Ya memang kita diuntungkan. Nah, perang dagang kan dengan Amerika Serikat. Ya dong, kita cek dong data. Dari 650 triliun ternyata hampir 50% loh guys. Jadi sekitar 42-43% itu berasal dari barang ekspor kita ke Amerika Serikat. Jadi surplus dagang kita di tahun 2025, by the way data gue cuma sampai November 2025, itu udah positif 650 triliun. Dari 650 triliun, 280 triliun dari Amerika Serikat surplus dagang kita. Ini membuktikan ramalan Benix yang benar. Indonesia diuntungkan dari perang dagang ini. Sangat-sangat diuntungkan. Udah bertahun-tahun gue bilang, tapi kenapa masih banyak ya guru besar, profesor S3 pengkhianat bangsa bikin analisa-analisa palsu kayak orang bego, kayak kurang gizi, orang stunting lu memang lu. Percuma gelar lu S3 lu. Otak lu cuma 5 ons lu, goblok lu. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya, memang fungsinya peliharaan asing ini, media-media peliharaan George Soros ini apa? Fungsi mereka adalah memecah belah bangsa supaya lu tambah goblok. Udah lu nggak usah lah dengerin itu bekicot itu, nggak ada otak semuanya, nggak ada otak, goblok, betul-betul goblok, fatal lu kegoblokan lu. Dan Indonesia yang paling penting sih Indonesia ya, kita nggak usah pikir manusia stunting itu yang nggak ada otak itu. Kita kembali ke Indonesia aja, fokusnya gimana Indonesia bisa jadi lebih baik guys. Kalau kita mau terus-menerus surplus dagang, maka rupiah jujur nih memang wajib melemah. Tapi ya sayangnya lagi-lagi ya, media-media anjing peliharaan George Soros, para pengkhianat bangsa ini, ketika rupiah melemah marah menebarkan teror. Seolah-olah Indonesia bakal bubar. Enggak lah. Ternyata terbukti hari ini negara Indonesia memang negara eksportir. Lah kalau kita negara eksportir, penghasilan kita dalam dolar, tentu kita lebih senang kalau dolar itu menguat dan rupiah melemah. Masuk gak sih di otak lu? Jangan goblok lu mau aja dikibulin sama media-media palsu ini. Sama Profesor S3 Hitler, pengkhianat bangsa itu. Jangan mau lu. Kenapa? Karena kalau sebetulnya nih rupiah melemah, artinya harga barang-barang made in Indonesia jadi lebih murah buat para pembeli di luar negeri. Ekspor kita naik karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Nah memang sisi negatifnya impor jadi lebih mahal. Karena ketika kita beli barang dari luar negeri, kita membutuhkan rupiah yang lebih banyak. Dan ini bisa berdampak nih bagi pengusaha-pengusaha dan konsumen yang hobinya pakai barang impor. Tapi di sisi lain akan makin banyak pengusaha-pengusaha dan konsumen yang mencari alternatif lebih murah menggunakan barang produksi lokal. Yang ujung-ujungnya apa? Kalau semakin mahal barang impor, ya orang jadi males beli barang impor. Impor lama-lama turun dan industri dalam negeri akan jadi lebih terlindungi, akan jadi lebih berinovasi, akan jadi lebih kompetitif dan lebih semangat nih buat memproduksi barang-barang substitusi impor. At the end of the day, ketika rupiah melemah, industri lokal diuntungkan, lapangan kerja bisa lebih terjaga. Atau dengan kata lain guys, rupiah yang melemah bikin ekspor kita jadi lebih cuan, jadi lebih untung. Karena barang-barang kita jadi lebih murah. Ya simple, tadinya meja ini harganya $1.000. Kalau $1 16.000, berarti satu meja ini harganya 16 juta. Karena rupiah melemah ke jadi 20.000, satu meja ini $1.000 itu jadi 20 juta guys. Cuan orang kita, tambah banyak rupiahnya. Ya dong. Nah sementara barang-barang impor ya harganya jadi makin mahal. Sisi positifnya orang bakal ganti ke produksi lokal. Pengusaha lokal akan beradaptasi. Untuk apa? Bikin barang yang lebih berkualitas lagi sehingga bisa menggantikan substitusi barang-barang impor itu. Nah dari sini juga kita bisa tahu sih sebetulnya naik turun rupiah itu hal yang wajar lah. Tapi kalau kita udah menjadi negara
eksportir, kita kan pengen Indonesia tambah maju ya. Ya harus punya mindset kita itu ekspor, dan ekspor. Dan yang namanya negara maju yang hobi ekspor sudah wajib mata uangnya lemah. Bahkan negara-negara lain itu sampai ketakutan ketika ngelihat apa Chinese yuan melemah. Vietnam dong mata uangnya melemah terus. Akibatnya apa? GDP naik 8% guys. Pakai otak makanya lu, goblok lu emang lu. Tapi gue gak mau bicara soal itu, gue mau bicara soal pentingnya Indonesia jadi negara maju. Kalau mau jadi negara maju kita harus menjadi negara yang fokus ekspor karena kita tambah cuan. Contoh ya, kita lihat harga nikel. Kemarin tahun lalu harganya $16.900 per ton. Kalau kurs rupiah masih di 16.179 per dolar, artinya nilai 1 ton nikel itu cuma setara 273 juta rupiah. Jadi gue cuma dapat 273 juta rupiah ketika ekspor 1 ton nikel. Tapi bayangkan skenario 2, harganya tetap sama nih, $16.900 per ton. Tapi rupiahnya udah naik jadi 16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Barangnya tetap sama, tetap 1 ton nikel. Tapi cuannya udah tambah. Kenapa? Tadinya cuma 273 juta, naik sekarang jadi 285 juta. Nah lu bayangkan lagi nih skenario ketiga, ini skenario yang paling lezat. Harga nikelnya naik guys, jadi $18.000 per ton. Rupiahnya juga melemah, jadi 16.900 rupiah per dolar. Ujung-ujungnya apa? Barangnya tetap sama, 1 ton nikel Indonesia. Tapi cuannya tambah gede lagi. Jadi 304 juta rupiah per ton. Dengan barang yang sama, effort yang sama, produksi yang sama, tapi cuannya udah naik 11%. Kan lezat ya guys ya. Enak banget ini guys. Tapi ini pun gara-gara titik acuannya kan 16.000. Lu bayangin kalau titik acuannya 14.000. Bisa bayangkan cuan kita segede apa guys. Jadi kalau dibilang Benix sangat berkepentingan bikin negara ini tambah maju, jelas. Benix sangat senang negara Indonesia ekspornya bertumbuh, jelas. Kenapa? Ya karena kita investor, kita investasi di Indonesia. Kita sangat-sangat ingin negara kita tambah maju. Udah jelas, lu semua tambah cuan, tambah happy. Tapi anehnya kok banyak banget para pengkhianat di negara ini ya. Lu kalau tinggal di Cina udah berubah jadi pupuk lu hari ini. Makanya jangan mau guys termakan hoax dari media-media asing, dari profesor-profesor S3 bayaran, makan suap semua. Untuk apa? Memecah belah bangsa Indonesia. Jadi bikin analisis gak masuk akal, gak ada otak, goblok. Terbukti gue yang bener, mereka semua salah guys. Apalagi sekarang makin banyak orang-orang yang bilang, yang mengatakan rupiah makin melemah makin bahaya Indonesia. Enggak, itu bahaya ketika Indonesia masih jadi anjing impor. Semua kita impor, tapi sekarang kita perlahan-lahan merdeka guys. Pangan kita gak lagi impor dari Vietnam, dari Thailand. Beras, tapi masih ada yang lain pak. Gula, jagung, kedelai, gandum. Ya kita harus bisa transisi pelan-pelan lah. Lu gila emang ini bisnis magic? Enggak, ini ngelola negara. Tapi satu yang penting, gue mau sekali lagi ulangin sama kalian biar lu tambah terbuka pikiran lu. Vietnam hari ini GDP-nya udah 8%. Mewujudkan cita-cita si Prabowo. Mewujudkan nama si Vietnam guys. Kenapa? Ya negara komunis, iya diktator, iya. Tapi satu visi misinya, rakyat tambah sejahtera. Rakyat itu gak peduli. Mau sistem lu demokrasi kek, parlementer kek, kerajaan kek, komunis kek, komintang kek, ketoprak kek. Nggak penting. Yang penting apa? Sejahtera. Pendidikan bagus, layanan kesehatan berkualitas, anak istri bisa makan secukupnya. Itu yang penting. Makanya kalau negara seperti Vietnam udah punya visi, negara gua harus maju, kaya raya, rakyat sejahtera, GDP 8%, ekonomi harus perbaikin, harus berorientasi ekspor. Makanya jangan heran. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya. Sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG.
So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Harus berorientasi ekspor. Makanya jangan heran, dalam 5 tahun terakhir mata uang Vietnam yang namanya Vietnamese Dong itu terus melemah. Disengaja bahkan. Sengaja dia mau bikin mata uangnya lemah terus. Biar dolar makin tinggi, makin mahal. Biar dolar makin kuat. Jadi 5 tahun yang lalu $1 itu setara 23.000 dong guys. Detik ini $1 udah setara 26.269 dong. Terus melemah mata uang ini. Dan ini dilakukan secara konsisten oleh Vietnam. Memang kalau kenaikan terlalu volatil, misalkan rupiah dari 17.000 ke 19.000, tiba-tiba jadi 200.000, wah kacau, negara bubar. Betul, bagus nggak? Enggak juga. Memang harus terkontrol secara teratur. Kenapa? Kenapa penting stabilitas itu? Naik boleh, turun juga boleh, itu hal yang biasa. Tapi harus terkontrol. Karena gini, masih banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang membutuhkan bahan baku impor untuk berproduksi. Contoh, lu pabrik tekstil, kain, garmen. Banyak yang masih pakai baju plastik dari luar negeri, petrochemical dari luar negeri. Banyak industri-industri di Indonesia yang memang masih membutuhkan bahan baku dari luar negeri untuk berproduksi. Sehingga ketika dolar makin kuat, makin mahal lah biaya operasional dia, biaya produksi dia. Karena biaya impor dia, bahan baku dia makin tinggi. Artinya memang nggak bisa juga kenaikan itu terlalu ekstrim. Apa yang terjadi nanti? Panik, industri kolaps. Nggak bagus. Pun sebaliknya, kalau rupiah tiba-tiba terlalu menguat, jadi 10.000 rupiah per dolar, kolaps juga. Nggak ada lagi orang mau ekspor barang dari Indonesia, nggak mau. Barang kita jadi nggak kompetitif, kemahalan, nggak menarik. Makanya gue setuju nggak pelemahan rupiah, gue sangat setuju. Tapi dilakukan secara gradual, bertahap, terukur sesuai dengan strategi industrialisasi kita, sesuai dengan strategi ekspor kita. Makanya ketika Vietnam melemahkan mata uangnya, gue udah bisa prediksi, pasti dia akan surplus dagang gila-gilaan. Karena dia udah sangat sengaja melemahkan mata uangnya. Di sana nggak ada media-media anjing peliharaan yang bikin takut. Wah nanti Vietnamese Dong mata uangnya tambah lemah, negara lu bubar, negara panik, orang demo. Nggak ada kayak di sini. Semua udah berubah jadi pupuk kalau di sana. Makanya lu bisa lihat data berbicara. Tahun 2024 surplus dagang Vietnam itu 1.700 triliun guys. Gila nggak? 1.700 triliun. Indonesia cuma berapa tahun 2024? Cuma 400-an triliun. Tapi Vietnam 1.700 triliun tahun 2024. Tahun 2025 apa yang terjadi? Surplus dagang Vietnam naik jadi 2.055 triliun. Kan gila. Kita happy nggak Indonesia naik surplus dagangnya? Happy. Tapi Vietnam sangat strategik melemahkan mata uangnya sendiri. Surplus dagangnya 2.055 triliun guys. Gila. Tapi memang secara growth tetap lebih hebat Indonesia. Kenapa? Karena Vietnam growthnya cuma 16,4%. Dari 1.700 triliun ke 2.000 triliun. Indonesia growthnya 31% lebih. Dari 490 triliun ke 650 triliun. Dan itu normal, itu oke. Karena memang ekonomi kita selama 10 tahun dibikin stunting sama agen-agen IMF. Anjing peliharaan CIA. Sekarang kita mau siap-siap nih, teman-teman bakal jadi saksi ya. Bentar lagi nilai ekspor dagang kita, surplus kita, gua yakin akan lebih dari 1.000 triliun guys. Apakah di tahun depan? Enggak sih. Gua lihat dalam 2-3 tahun ke depan, surplus dagang kita bakal lebih dari 1.000 triliun. Yang artinya teman-teman, kalau hari ini lu tidak berbisnis, kalau hari ini lu tidak berinvestasi, lu rugi. Karena akan terjadi multiplikasi penggandaan uang. Kekayaan rakyat Indonesia tambah sejahtera berlipat-lipat-lipat. Ketika ekonomi kita tumbuh di atas 8%, ekspor kita tumbuh di atas 1.000 triliun, surplusnya lu, percayalah makin banyak orang Indonesia yang sejahtera. Dan gue yakin mayoritas investor di Indonesia, kan kapasitas otaknya manusia normal ya, 1,4 kilogram ya per kepala. Pasti udah lihat semua saham yang lu pegang, mayoritas saham yang lu pegang kalau lu adalah investor fundamentalis sejati seperti Benix, gue yakin portofolio lu hijau dan akan makin hijau. Kenapa? Karena kalau Purbaya bilang IHSG bisa 9.000. Aduh, menurut gua 10.000. Yakin gua. Apalagi setelah kita pelajari seperti Vietnam, modelnya Vietnam, betul-betul kita harus copy paste
gayanya Vietnam. Bukan cuma Vietnam yang terus melemah mata uangnya, tapi ekspornya terus bertumbuh, perekonomiannya terus bertumbuh. Negara lain juga sama. Tadi gue udah bilang Cina sudah melakukan hal ini. Sebetulnya Indonesia copy paste Vietnam, Vietnam copy paste China. Teman-teman tahu, yen mata uang Cina itu bertahun-tahun, puluhan tahun disengaja dibikin lemah guys. Akibatnya apa? Surplus dagang dia sudah mencapai 20 kuadriliun. Gila nggak? Tahun 2025 Indonesia surplus dagang 650 triliun. Tahun 2025 Vietnam surplus dagang 2000 triliun. Cina tahun 2025 surplus dagang 20.200 triliun guys. Gila bener. Makanya Donald Trump sampai marah, ngamuk-ngamuk. Kenapa nih negara-negara bangke nih? Negara-negara Asia nih. Indonesia surplus dagang, Vietnam surplus dagang, Cina surplus dagang. Mereka tambah cuan. Ada apa ini? Sampai bingung Amerika Serikat. Makanya gak heran Donald Trump berulang kali bilang Cina dan Vietnam bisa jadi negara maju. Cina dan Vietnam bisa ekspor gila-gilaan karena melakukan manipulasi terhadap mata uangnya. Donald Trump sampai jealous. Lu lihat tweetnya dia. Dia bilang apa? Cina sengaja menjatuhkan mata uangnya sehingga yuan semakin melemah dan bahkan dalam posisi terendah sepanjang sejarah. Dia komplain di tahun 2019. Udah dari kapan tahun ini orang komplain terus soal mata uang Cina yang sengaja dibikin lemah, yang dia juluki sebagai manipulasi mata uang. Dan ini diulangi lagi sama dia di tahun 2024. Dia kembali lagi bilang Amerika harus bisa melawan manipulasi mata uang Cina karena mereka sudah bertahun-tahun sengaja membuat yuan makin lemah. Bahkan saking gregetnya mereka, lu jangan kaget ya, The Diplomat, ini salah satu koran internasional yang paling bergengsi, itu sampai bilang Amerika Serikat berulang kali sampai melakukan gugatan, melakukan investigasi karena Vietnam juga dituduh melakukan hal yang sama, manipulasi mata uang. Jadi dari sini udah bisa lihat negara-negara barat itu terancam ketika mata uang kita melemah. Tapi syaratnya apa? Kita harus jadi negara eksportir. Sehingga mereka terdesak. Mau gak mau wajib impor barang dari kita. Kalau harga satu meja ini di kita $1.000, di mereka udah $2.000, udah $3.000. Gak kompetitif mereka sama kita. Semakin lemah mata uang kita, semakin hancur negara mereka. Pabrik-pabrik mereka akan tutup semua. Karena mereka terpaksa beli barang dari sini. Harganya jadi lebih murah. Masuk gak sih di otak lu? Tapi ada sedikit kritik juga gue buat negara. Kenapa? Karena meskipun kita mengalami surplus dagang, ini sedihnya ya. Kita itu masih dibayang-bayangi defisit. Defisit apa? Maksud gue barang-barang impor. Skala besar di sektor apa? Oil and gas. Indonesia masih jadi budak Singapura. Indonesia masih jadi budak Malaysia. Indonesia masih impor crude oil dari Arab Saudi. Sah saja. Cina juga lakukan itu. Masalahnya di Indonesia impor tuh udah hampir 300 triliun guys setiap tahun. Jadi memang kita darurat nih guys. Kita wajib swasembada energi. Kita udah swasembada pangan tapi peramran belum selesai. Kita harus swasembada gula, kedelai, gandum yang kita memang udah bertahun-tahun dijadikan budak sama IMF supaya impor itu dari negara luar. Nah sebetulnya kita butuh Amran juga hadir nih menjadi Menteri Energi sebetulnya. Karena kita juga mau menjalankan program B50. Mengurangi apa? Impor-impor minyak kita dari luar negeri. Kita sebetulnya bisa ganti minyak Arab itu guys. Apa sih yang kita impor crude oil itu mau dirubah jadi solar. Sebetulnya kita bisa pakai apa? B50. Jadi 50% minyak bumi, 1 liter solar lu, 50% minyak sawit. So this is a good thing. Makanya gue sangat dukung. Kita wajib swasembada energi. Wajib guys. Kita 1000% harus dukung. Supaya Indonesia menjadi negara murni ekspor. Nggak takut mata uangnya melemah. Good news, mata uang melemah. Bagus. Kita tambah kaya raya. Semakin lemah rupiah, kita semakin kaya raya. Tapi memang wajib dilakukan secara bertahap, strategis. Jangan sampai industri-industri yang masih butuh bahan impor bisa berdampak juga. Jangan juga. Karena banyak produk-produk ekspor kita bisa ekspor. Kenapa? Karena ada bahan baku yang diimpor, diolah, terus diekspor lagi. Nah ini harus dilindungi. Makanya penting nih pemerintah bisa mengendalikan bank sentral. Supaya apa? Kita bisa kasih subsidi. Subsidi apa minimal? Subsidi bunga. Kalau bisnis lo ekspor, kasih bunga kecil. Seperti yang terjadi di Vietnam. Bisnis lo apa? Ekspor? Iya. Mendatangkan dolar, oke, bunga lu cuma 1%. Bisnis lu apa? Pertanian, mengurangi bahan impor, iya, kasih bunga 2%. Biar petani kita sejahtera, kaya raya. Tapi ini gak bakal bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau di Cina, di Vietnam, bank sentral mereka setia sama negara. Hormat dia sama negara. Di sini, coba lu pikir. Bank sentral kita independen. Independen berarti lu setianya sama siapa guys? Lu menjalankan program siapa? Lu pernah bertanya-tanya gak itu? Tapi satu yang pasti guys, memang perlu kita mendukung bisnis-bisnis yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Pengusaha-pengusaha yang orientasi ekspor. Mau usaha UMKM pun kalau orientasi ekspor wajib didukung gila-gilaan guys. Gila-gilaan. Wajib.
seperti Vietnam. Nah termasuk tadi ya mengganti barang substitusi impor. Kita selama ini impor bensin dari luar negeri, impor solar dari luar negeri. Sekarang ada B50. Kalau B50 ini bisa berjalan, kenapa kelapa sawit kita harus berkembang terus? Teman-teman tahu, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai 2025, karena kita sudah mencampur biodiesel kita dengan minyak sawit, kita itu udah menghemat devisa hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat. Nah kalau Indonesia bisa upgrade menjadi program B50 alias 50% pakai minyak sawit di tahun 2026, potensi tambahan penghematan bisa sampai 10 miliar dolar Amerika Serikat dalam 1 tahun. Jadi kalau sebelumnya dengan program B40 kita cuma bisa menghemat 690 triliun, dengan adanya B50 Indonesia bisa hemat sampai 900 triliun. Hitungannya dari mana Pak? Simpel aja, kita bakal dapat ekstra penghematan 10 billion dollar dalam 1 tahun. Kalau lu kali 5 tahun, di total itu setara 54 billion dollar. 54 billion dollar guys, ini udah setara dengan 900 triliun. Gila, ini baru dari B50 guys. Negara kita bisa jadi tambah kaya raya dibanding lu kasih duit itu ke Raja Arab, dibanding duit kita dibakar kasih ke Malaysia, kasih ke Singapura. Lu logis gak? Makanya lu jangan heran, lu juga akan menjadi saksi. Akan makin banyak nih antek-antek asing berdemonstrasi menolak sawit. Bahkan harus ditebangin pohon kelapa sawit, kan gila nih. Bener-bener parah mereka nih, asli. Kita diacak-acak berulang-ulang guys. Dan kenapa kita semua harus kompak guys? Simple ya, kalau Indonesia mau jadi maju, GDP 8%, ekonomi kita tumbuh 8%. Rumus GDP itu sangat simple. Konsumsi ditambah investasi, ditambah government spending, pengeluaran negara, ditambah ekspor. Yang nilainya harusnya lebih besar dibanding impor. Nah, jadi kalau kita mau tumbuh, salah satu caranya ya konsumsi ya memang gitu udah gede. Ya tinggal dikejar nih ekspornya nih dengan apa? Kasih subsidi besar-besaran tadi yang gue bilang ke semua bisnis yang orientasinya ekspor. Tapi anehnya Bank Sentral Indonesia gak mau nurunin suku bunganya. Sekarang udah hampir 6 bulan nih. Bunga kita gak turun-turun sejak bulan September 4,75%, Oktober 4,75%, November 4,75%, Desember 4,75%, Januari juga udah keluar gak turun juga 4,75%. Sudahlah goodbye lah guys. Gue udah yakin lah makin banyak petani-petani di Indonesia nelayan yang komplain susah banget jadi pengusaha UMKM di Republik ini. Mau ambil kredit aja belum tentu tembus, kalau tembus pun bunganya gila-gilaan. Enak banget ya jadi orang Vietnam ya. Bisa-bisanya ya bunga di sana cuma 1%, 2%, gila banget. Gila banget ini. Pemerintah mau gaspol ekonomi tapi ada yang tarik rem tangan guys. Ngeri banget guys. Jadi sekali lagi gue mau tanya nih guys. Sekarang udah terbukti bahwa negara Indonesia sudah menjadi negara eksportir. Indonesia itu udah jadi net eksportir. Indonesia itu diuntungkan dengan tarif 19% Donald Trump. Jadi gue mau tanya sama kalian semua. Sebetulnya Indonesia perlu takut gak sih kalau rupiah itu melemah? Seperti berita-berita yang lu sering baca. Media-media yang selama ini memanipulasi lu, propaganda sama lu. Supaya lu gak mau Indonesia jadi negara eksportir. Karena lu diajarin rupiah sebaiknya menguat. Artinya lu pengen Indonesia hancur. Ngerti gak lu yang gue bilang ini? Makanya lu harus share video ini sebanyak-banyaknya guys. Karena sebetulnya kalau lu paham apa yang gue bilang, maka lu pasti mendukung rupiah itu semakin melemah. Karena itu ternyata malah menguntungkan kita loh. Ngerti gak sih lu nih? Nah tapi jadi pertanyaan menurut lu, kan selama ini kita ada hambatan tuh di bank sentral kita sendiri. Menurut lu, Prabowo berhasil gak nih bersih-bersih mereka ya? Karena mereka gak searah nih dengan negara kita. Gue gak tahu mereka setia sama siapa. Apakah sama Garuda Indonesia atau sama Patung Liberty guys? Karena kalau enggak, kalau kita gak bisa kendalikan mereka, maka lu jangan pernah berharap ekonomi kita bisa tumbuh di atas 8%. Jangan pernah. Dan yang paling penting nih, karena kita kan channel investasi guys. Kalau betul nih Indonesia berhasil sesuai prediksi Benix, IHSG 10.000, GDP tumbuh 8%, ekspor gila-gilaan, suku bunga kredit tentu harus murah. Lu tahu dong emiten apa yang pasti diuntungkan. Dan yang paling penting lagi, tadi kan udah lihat ya bahwa ramalan Benix tahun 2025 terbukti benar. Yang lainnya salah tuh, para pengkhianat bangsa itu, Profesor S3 salah total. Yang bilang Indonesia dirugikan dengan tarif 19% Donald Trump. Mereka salah guys, Benix yang benar. Nah pertanyaan gue selanjutnya adalah, kemarin Indonesia udah shake hand. Prabowo, presiden kita udah shake hand sama Donald Trump untuk ikut Board of Peace ciptaannya Donald Trump. Dan di situ kalau kita mau jadi member wajib bayar uang membership guys. Berapa? 17 triliun. Gila gede banget. Makanya jangan kaget langsung digoreng-goreng sama peliharaan George Soros. Sama Profesor S3 pengkhianat bangsa.
Tapi pertanyaannya, apakah dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace itu merugikan Indonesia? Atau jangan-jangan menguntungkan kita? Lu setuju gak kalau Benix bikin video lanjutan membahas secara spesifik ramalan Benix terkait Board of Peace? Apakah akan menghancurkan Indonesia seperti kata media-media itu, seperti kata profesor-profesor itu, seperti kata manusia-manusia yang stunting butuh MBG kapasitas otaknya cuma 5 ons itu? Tahu jangan-jangan malah sebaliknya. Gua mah fair, gua netral. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Lu setuju gak kalau di next video kita bahas secara detail ramalan Benix terkait Board of Peace? Apakah menguntungkan atau merugikan Indonesia? Kalau teman-teman setuju kita bahas tentang Board of Peace, kita akan bahas secara jujur segamblang-gamblangnya tentang Board of Peace ini. Lu udah tau lah Benix, kalau hitam bilang hitam, kalau putih bilang putih. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek. Oke guys, tunggu apa lagi? Ditunggu jawaban kalian. Jangan lupa segera like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe di channel Benix. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.